Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-26. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Jalawajah dan Suratama memang tidak menahan diri lagi. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka untuk memaksa ketujuh orang lawan mereka itu menyerah. Nenek tua itu pun berteriak-teriak marah ketika orang-orangnya kehilangan kemampuan mereka. Ketika satu persatu ketujuh orang itu tidak lagi mampu bangkit dan memasuki arena. Bangkit, jika keduanya tidak dapat ditangkap hidup-hidup, bunuh mereka di tempat. Teriak nenek tua itu. Tetapi ketujuh orang itu menjadi semakin tidak berdaya. Dengan marah perempuan itu pun membentak keempat cucunya. Bangkit, lawan mereka. Tetapi keempat cucu-cucunya itu menggeleng. Bahkan seorang di antara mereka berkata, Nenek lihat sendiri, ketujuh orang upahan nenek itu tidak mampu melawan kedua orang anak muda yang berilmu iblis itu. Buat apa aku memberimu makan, memberimu pakaian dari setiap kali uang menurut kebutuhan kalian? Aku pula yang memberi ayah dan ibumu makan, pakaian dan tempat tinggal. Tetapi ternyata kalian tidak dapat membantuku. Bukankah wajar jika nenek memberi ayah makan, pakaian dan tempat tinggal? Karena ayah adalah anak nenek. Persetan kau, teriak nenek itu. Sementara itu ketujuh orang upahannya sudah tidak berdaya sama sekali. Ketika lawan Suratama sudah tidak mampu lagi bangkit, apalagi melawan. Sedang seorang lawan Jalawajah bahkan menjadi pingsan. Seorang punggungnya serasa patah, sedang seorang lagi kepalanya terbentur bebatur kedai itu, sehingga semuanya seolah-olah menjadi berputar. Seorang lagi masih dapat bangkit berdiri, tetapi ia tidak lagi berniat untuk melawan. Dengan putus asa ia duduk sambil berkata memelas, "Aku minta ampun." Jalawajah dan Suratama pun kemudian melangkah mendekati nenek tua itu. Dengan suara yang bergetar oleh kemarahan, Jalawajah berkata, "Dengar nenek tua yang tidak tahu diri, apakah kau masih belum melihat kenyataan yang kau hadapi sekarang? Kalian iblis laknat yang terkutuk, kenapa kalian mencampuri urusanku? Dengar, ada pemberontakan di Sendang Arum, kau masih tidak peduli. Itu bukan urusanku. Kau tidak mengakui bahwa kau rakyat Sendang Arum. Apa peduliku? Baik, jika kau tidak peduli dengan kekuasaan di Sendang Arum, maka kau tidak akan mendapat perlindungan dari penguasa di Sendang Arum, siapapun orangnya. Aku dapat melindungi diriku sendiri. Tidak, sekarang kau tidak dapat melindungi dirimu sendiri. Orang-orangmu sudah tidak berdaya. Mereka akan segera bangkit lagi. Tidak ada artinya. Aku sekarang akan pergi ke rumahmu. Aku akan mengambil semua harta bendamu. Aku akan mempergunakannya untuk membiayai perjuangan kami melawan pemberontak yang sudah menduduki Kadipaten. Jangan. Marilah. Jalawajah pun berpaling kepada Suratama. Kita bawa orang yang menyerah itu untuk menunjukkan di mana rumah nenek itu. Jika ia menolak, kita akan membunuhnya. Nenek tua ini tidak akan mendapat perlindungan dari siapapun. Jangan ambil hartaku. Lalu katanya kepada cucu-cucunya,
Cegah mereka, Nger. Cegah mereka. Siapa yang akan mencoba mencegahku, akan aku bunuh. Tetapi... Nenek tua itu mulai menjadi cemas. Suratama pun kemudian mendekati orang upahan yang menyerah itu sambil membentak. Antar kami ke rumah nenek itu, atau kami bunuh kau di sini. Ampun, jangan bunuh aku. Jika demikian, bangkit, antar kami. Jangan, tolong jangan lakukan, Ger. Jangan. Aku bekerja keras sejak aku masih perawan. Aku ingin kaya, karena itu jangan ambil hartaku. Jalawaja pun termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, Aku tidak akan mengambil hartamu, tetapi kau harus mengerti apa arti pergolakan yang terjadi di Sendang Arum. Kau harus peduli agar kau mendapat perlindungan dari penguasa di Sendang Arum. Apa yang harus aku lakukan? Sementara ini tidak apa-apa, tetapi jangan peras sesamamu. Pada kesempatan lain, aku akan datang kepadamu dengan sekelompok prajurit. Prajurit? Kenapa kau akan datang dengan sekelompok prajurit? Aku adalah bagian dari prajurit Sendang Arum itu. Jadi Angger berdua ini prajurit? Ya, kami berdua adalah prajurit Sendang Arum. Ampunkan aku, Nger. Aku minta ampun. Jalawaja dan Suratama tidak menghiraukannya lagi, tetapi Jalawaja pun kemudian berkata lantang kepada orang-orang yang berkerumun. Kalian adalah rakyat Sendang Arum. Terserah kepada kalian. Apakah kalian akan berpihak kepada para pemberontak atau berpihak kepada Kanjeng Adipati yang memiliki kekuasaan yang sebenarnya di Sendang Arum? Jika kalian berpihak kepada para pemberontak, maka kalian akan dihancurkan. Orang-orang yang ada di sekitarnya tidak ada yang menyahut. Meskipun demikian, ternyata jantung mereka mulai tersentuh. Jalawaja dan Suratama tidak menghiraukan mereka lagi. Kepada Suratama, Jalawaja pun berkata, Marilah, kita tinggalkan mereka. Biarlah mereka mencerna peristiwa ini. Aku yakin bahwa mereka akan memberikan pilihan yang benar. Suratama pun mengangguk. Demikianlah, maka tanpa berkata apa-apa kepada nenek tua itu, Jalawaja dan Suratama pun meninggalkan kedai itu. Tetapi mereka masih menyempatkan diri untuk membayar kepada pemilik kedai itu. Tidak usah, Nger, tidak usah. Tetapi Jalawaja berkata, Terimalah, bukan apa-apa, tetapi ini adalah kewajibanku. Pemilik kedai itu tidak dapat menolak. Sementara itu, Jalawaja dan Suratama pun kemudian meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanannya menjelajahi daerah Sendang Arum untuk mengetahui sikap rakyatnya. Sementara itu Raga Jaya dan Raga Jati pun telah melakukan tugasnya dengan baik. Dalam perjalanannya dari pedukuhan ke pedukuhan, keduanya menangkap isyarat bahwa sebenarnya rakyat Sendang Arum masih setia kepada Kanjeng Adipati Wirakusuma. Mereka tidak dapat menerima keberadaan Raden Ayu Reksayuda di dalam kadipaten. Tetapi, apakah bukan Kanjeng Adipati yang telah memerintahkan membunuh Raden Tumenggung Wrida Reksayuda? Omong kosong, jawab Raga Jaya. Kanjeng Adipati bukan seorang yang terlalu bodoh mengorbankan namanya. Kita harus dapat menilai peristiwa itu dengan penalaran yang bening. Apa untungnya seandainya Kanjeng Adipati benar-benar telah memerintahkan membunuh Raden Tumenggung Wrida Reksayuda? Orang tua itu sudah tidak mempunyai pengaruh apa-apa di Sendang Arum. Tetapi kematiannya ditangisi oleh banyak orang. Itu bukan karena peran Raden Tumenggung Reksayuda sendiri,
tetapi lebih banyak karena hasutan Raden Ayu Reksayuda yang menuntut keadilan. Dengan kasar Raden Ayu Reksayuda telah menghasut orang-orang Sendang Arum untuk mendapat keuntungan dari kematian suaminya. Orang-orang yang mendengarkannya mengangguk-angguk kecil, namun mereka pun kemudian meyakini bahwa ada yang tidak wajar telah terjadi di Sendang Arum. Pemberontakan itu terjadi bukan karena rakyat sejak semula meyakini bahwa Kanjeng Adipati telah memerintahkan membunuh Raden Tumenggung Wreda Reksayuda, tetapi baru kemudian setelah Raden Ayu Reksayuda menghasut mereka bersama Ki Tumenggung Jaya Taruna, namun Raga Jaya dan Raga Jati meyakinkan rakyat Sendang Arum bahwa Ki Tumenggung Jaya Taruna pada saat terakhir telah menghadap Kanjeng Adipati Wirakusuma untuk menyatakan penyesalannya. Nah, sekarang kekuatan asing telah berada di Sendang Arum, berkata Raga Jaya. Kekuatan asing yang mana? Bertanya seseorang. Kanjeng Adipati dari Pucang Kembar sudah berada di Sendang Arum bersama pasukannya. Orang itu mengangguk-angguk, sementara Raga Jaya pun berkata, segala sesuatunya terserah kepada kalian. Apakah kalian akan berdiri di pihak Kanjeng Adipati atau akan berdiri di pihak para pemberontak? Kami akan tetap berdiri di belakang Kanjeng Adipati, sahut beberapa orang hampir bersamaan. Dengan demikian, maka baik Raga Jaya dan Raga Jati mendapat keyakinan bahwa sebenarnya lah rakyat Sendang Arum masih tetap setia kepada Kanjeng Adipati Wirakusuma. Sementara itu Ki Tumenggung Reksabawa pun dengan diam-diam telah menemui beberapa orang senopati. Beberapa orang senopati mengaku bahwa mereka telah terjebak ke dalam perangkap Ki Tumenggung Jaya Taruna dan Raden Ayu Reksayuda. Pada saat terakhir, Ki Tumenggung Jaya Taruna telah menyatakan kesetiaannya kepada Kanjeng Adipati Wirakusuma. Pada saat-saat terakhirnya, sahut seorang senopati. Ya, pada saat menjelang ajalnya, Ki Tumenggung Jaya Taruna menyesali segala perbuatannya. Ternyata ia telah dijadikan alat yang hidup oleh Raden Ayu Reksayuda. Ya, kami sudah menduga, apalagi sekarang di Sendang Arum telah hadir kekuatan dari Pucang Kembar. Baru mata kami mulai terbuka. Kenapa kalian tidak berbuat apa-apa? Kami memerlukan seseorang yang dapat mengikat kami menjadi satu kesatuan yang utuh. Selama ini kami masih ragu-ragu. Apakah yang harus kami lakukan? Karena kami masih saja saling mencurigai. Kami tidak tahu siapakah yang sejalan dengan kami dan siapakah yang berdiri berseberangan dengan kami. Baik, aku akan menjadi perantara. Aku akan menghubungi beberapa orang senopati. Aku akan mencari kesempatan untuk dapat mempertemukan kalian. Hanya mereka yang tidak meragukan. Jika kalian sudah menyatakan sikap, maka akan jelas siapakah yang akan berpihak kepada kita dan siapakah yang akan memusuhi kita. Baik Ki Tumenggung, kami akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pasukanku hanya kecil saja, tetapi jika beberapa kesatuan dapat bergabung, maka kami akan berani menyatakan diri dengan terbuka. Baiklah, aku memerlukan waktu 1-2 hari lagi. Ternyata Ki Tumenggung Reksabawa tidak mengenal lelah. Hari itu ia berhasil menghubungi 3 orang senopati yang masing-masing memimpin satu kesatuan. Meskipun kesatuan mereka termasuk kesatuan kecil, tetapi jika sikap mereka meyakinkan, maka mereka akan dapat menjadi landasan perjuangan selanjutnya.
Di hari berikutnya Ki Tumenggung reksa bahwa dapat menghubungi lagi dua orang senopati, sehingga Ki Tumenggung reksa bahwa telah memberanikan diri untuk menyelenggarakan satu pertemuan kecil di antara para senopati itu. Ternyata para senopati itu sepakat untuk mempersiapkan diri melawan kekuasaan yang untuk sementara berada di tangan Raden Ayu Reksayuda. Jika benturan kekerasan mulai terjadi, maka aku yakin akan banyak sekali prajurit yang terbuka matanya. Mereka akan segera mengambil sikap melawan Raden Ayu Reksayuda, berkata seorang senopati. Ya, jawab senopati yang lain. Kami memang merasa terjebak ketika kami menyatakan dukungan kami terhadap Raden Ayu Reksayuda, justru karena sikap Ki Tumenggung Jayataruna. Namun ternyata bahwa Tumenggung Jayataruna itu pun tidak lebih dari sekedar alat bagi Raden Ayu Reksayuda. Pada saat tidak diperlukan lagi, maka alat itu akan dimusnahkannya. Demikian pula dengan kita kelak. Nah, jika demikian bersiaplah. Pada saatnya akan ada isyarat bahwa kita akan bertindak. Tetapi lawan kita terlalu berat sekarang. Pasukan Pucang Kembar segelar sepapan sudah berada di Sendang Arum. Itu satu bukti bahwa telah terjadi pengkhianatan, bukan sekedar pemberontakan. Pemberontakan masih mungkin didorong oleh cita-cita tinggi serta keyakinan, meskipun diletakkan pada cara yang tidak dapat dibenarkan. Tetapi pengkhianatan sama sekali tidak lagi mempunyai landasan selain pamrih pribadi, berkata Ki Tumenggung reksa bahwa para senopati itu pun mengangguk-angguk. Demikianlah, maka Ki Tumenggung reksa bahwa pun kemudian meyakini bahwa sebagian dari prajurit Sendang Arum masih tetap setia kepada Kanjeng Adipati Wirakusuma. Mungkin masih ada yang lain, tetapi sulit untuk menghubungi mereka, apalagi jika kesetiaan mereka itu masih terselubung, sehingga Ki Tumenggung reksa bahwa tidak melihat. Namun pada dalam perjalanannya menjelajahi daerah Sendang Arum, maka Jalawaja, Suratama, Raga Jaya dan Raga Jati telah mendapat pernyataan dari beberapa kademangan yang bersedia mendukung perjuangan Kanjeng Adipati. Mereka telah mempersiapkan anak-anak muda mereka untuk bergabung dengan pasukan yang setia kepada Kanjeng Adipati Wirakusuma. Dengan demikian, ketika semuanya itu telah dilaporkan kepada Kanjeng Adipati Wirakusuma oleh Ki Tumenggung reksa bahwa serta keempat anak-anak muda yang telah menyatakan kesetiaannya kepada Kanjeng Adipati Wirakusuma itu, maka Kanjeng Adipati pun segera mengadakan persiapan-persiapan. Ki Tumenggung reksa bahwa serta keempat anak muda itulah yang pertama-tama datang ke sebuah kademangan yang telah menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Kanjeng Adipati Wirakusuma. Ki Demang di Karanggayam itu mengaku pernah dihubungi oleh Ki Tumenggung Jayataruna untuk ikut serta mendukung Raden Ayu Reksayuda, tetapi Ki Demang yang meragukan kebersihan niat Raden Ayu Reksayuda tidak pernah menanggapinya, meskipun pada waktu itu Ki Demang tidak berani dengan terang-terangan menentangnya. Baru kemudian, setelah segala persiapan di kademangan itu mapan, maka Kanjeng Adipati Wirakusuma, Raden Ajeng Ririswari, serta Ki Ajar Anggara telah berada di kademangan itu pula, menyertai Kanjeng Adipati, dan Ki Ajar adalah anak-anak muda padukuhan di sekitar pondok Ki Ajar Anggara di lereng bukit yang berguru kepadanya, berlatih kanuragan, serta mempelajari berbagai macam
macam ilmu yang lain, termasuk meningkatkan tata pertanian di padukuhan mereka masing-masing. Dalam pada itu Ki Demang Karanggayam pun telah mempersiapkan anak-anak mudanya pula, bukan hanya anak-anak muda, tetapi juga setiap laki-laki yang menyatakan diri dan bersedia ikut serta mendukung jalan kembali Kanjeng Adipati Wirakusuma ke dalam Kadipaten di Sendang Arum. Selain mereka, maka beberapa kesatuan prajurit pun telah berada di Kademangan itu pula. Meskipun dibandingkan dengan kekuatan yang ada di Kadipaten Sendang Arum masih belum memadai, tetapi sebagai landasan perjuangan untuk merebut kembali Kadipaten Sendang Arum dari tangan Raden Ayu Reksayuda, agaknya sudah cukup memadai. Dengan landasan kekuatan yang ada itu, maka Kanjeng Adipati pun segera menyatakan diri akan keberadaannya di Karanggayam, serta menyatakan niatnya untuk dalam waktu dekat menyerang dan merebut kembali kekuasaan di Sendang Arum. Pernyataan Kanjeng Adipati Wirakusuma itu memang mengejutkan. Ketika pernyataan Kanjeng Adipati Wirakusuma itu terdengar oleh Kanjeng Adipati Jayanegara dari Pucang Kembar yang sedang berada di Sendang Arum serta Raden Ayu Reksayuda, maka mereka pun segera memanggil para senopati dari Sendang Arum maupun para senopati dari Pucang Kembar. "Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa, Raden Ayu," berkata seorang senopati Sendang Arum yang telah menyatakan kesetiaannya kepada Raden Ayu Reksayuda. "Bagaimanapun juga, pernyataan mereka tentu akan membuat para prajurit gelisah," sahut Raden Ayu Reksayuda. "Jadi bagaimana menurut Raden Ayu? Apakah aku harus pergi ke Karanggayam untuk menyelesaikan mereka? Aku kira aku tidak akan memerlukan waktu yang lama." Raden Ayu Reksayuda itu pun termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling kepada Kanjeng Adipati Jayanegara, maka Kanjeng Adipati pun berkata, "Jika Kakang Mbok sependapat, biarlah Ki Rangga Kertawira berangkat membawa prajuritnya untuk menghancurkan kekuatan yang masih mencoba mengembalikan kekuasaan Adipati Wirakusuma itu. Baiklah, biarlah Kakang Rangga pergi ke Karanggayam. Mumpung api itu baru sepeletik. Jika api itu nanti menjadi semakin besar, maka seluruh negara ini akan terbakar. Aku mohon restu Raden Ayu, aku akan menghancurkan pasukan yang baru dihimpun oleh Kanjeng Adipati itu. Bawa prajurit sebanyak dapat kau kumpulkan, Kakang Rangga. Jangan sampai gagal. Jika Kanjeng Adipati itu sampai lolos, maka pekerjaan kita akan menjadi semakin berkepanjangan. Baik Raden Ayu, besok pagi-pagi kami akan berangkat. Lakukan tugasmu baik-baik, Kakang Rangga. Kali ini tugasmu akan menentukan akhir dari perjuangan kita. Sekarang aku minta diri. Aku akan membuat persiapan-persiapan seperlunya." Ki Rangga Kertawira pun segera mengundurkan diri untuk mempersiapkan pasukannya yang akan dibawanya ke Karanggayam. Ki Rangga pun kemudian telah memberikan perintah kepada beberapa orang lurah prajurit untuk bersiaga. Mereka akan berangkat ke Karanggayam malam nanti. Di dini hari, mereka memperhitungkan bahwa mereka akan sampai ke Karanggayam menjelang fajar. Mereka sempat beristirahat sejenak. Pada saat matahari terbit, mereka akan menyerang Kademangan Karanggayam dari beberapa arah. Mereka harus menjaga agar Kanjeng Adipati Wirakusuma tidak dapat lolos dari tangan mereka. Demikian malam turun, maka para lurah prajurit itu pun segera memperingatkan para prajuritnya agar segera pergi tidur.
Tengah malam kalian harus sudah bangun, kemudian berjalan menuju ke Kademangan Karanggayam yang menjadi landasan kekuatan Kanjeng Adipati Wirakusuma dalam usahanya untuk merebut kembali kekuasaannya. Para prajurit itu pun kemudian pergi tidur, namun ketika mereka sudah berbaring, ada saja yang masih berbincang dengan kawan-kawannya. "Kenapa kita harus berpihak kepada Raden Ayu Reksayuda?" bertanya seorang prajurit. "Keberadaan Kanjeng Adipati Jayanegara di Kadipaten Sendang Arum mengganggu kemandirian kadipaten ini. Nampaknya Raden Ayu Reksayuda kurang yakin akan kekuatannya sendiri." Seorang prajurit yang lain pun berdesis, "Nampaknya mereka memang meremehkan kita." Mereka terdiam ketika Ki Lurah datang untuk mengamati para prajurit, apakah mereka benar-benar sudah tidur atau tidak. Ketika Ki Lurah itu melihat masih banyak prajurit yang masih belum tidur, maka Ki Lurah itu pun berkata, "Sejak tengah malam nanti, kalian tidak akan mempunyai kesempatan untuk beristirahat. Jika kalian tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka besok kalian akan kehabisan tenaga." Lurah prajurit itu pun segera meninggalkan ruangan itu untuk pergi dan melihat ruang yang lain di barak itu. Sebenarnya lah, di tengah malam, para prajurit itu sudah bersiap. Mereka pun kemudian bergabung dengan kesatuan-kesatuan yang lain. Sedikit lewat tengah malam, maka pasukan yang dipimpin oleh Ki Rangga Kertawira itu pun segera berangkat. Ternyata Raden Ayu Reksayuda memerlukan ikut melepas pasukan itu di alun-alun Kadipaten Sendang Arum. Di dini hari yang dingin, pasukan itu merayap mendekati Kademangan Karanggayam. Ketika terdengar ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, maka Ki Rangga Kertawira memerintahkan pasukannya untuk berhenti di sebuah pategalan yang luas. "Masih agak jauh, Ki Rangga," berkata seorang lurah prajurit. "Tidak. Bukankah melintasi 2 bulak lagi, kita akan sampai ke Kademangan Karanggayam?" "Ya, Ki Rangga, tetapi kita dapat maju lagi, menyeberangi 1 bulak panjang. Kita berhenti di padukuhan yang berseberangan dengan padukuhan pertama di Kademangan Karanggayam." Ki Rangga termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Aku ingin melihat keadaan medan. Kita belum tahu pasti apakah pertahanan Kanjeng Adipati benar-benar hanya sebatas Kademangan Karanggayam. Jika pertahanan Kanjeng Adipati ada di luar Kademangan, kita akan dapat terjebak di padukuhan sebelah." Ki Lurah mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti jalan pikiran Ki Rangga Kertawira. Ki Rangga itu pun kemudian bahkan telah memanggil 5 orang lurah prajurit yang ikut dalam pasukannya. "Marilah, kita berenam melihat apa yang ada di padukuhan di depan kita." "Kita sendiri yang pergi ke padukuhan itu, Ki Rangga?" "Ya, kita sendiri. Aku kurang yakin akan kemampuan prajurit sandi kita." Kelima orang lurah prajurit itu tidak dapat mengelak. Ki Rangga sendiri juga pergi untuk melihat-lihat keadaan di padukuhan yang ada di depan mereka. 6 orang pemimpin prajurit dari Sendang Arum yang telah berada di bawah pengaruh Ki Tumenggung Jaya Taruna itu pun segera menyeberang bulak panjang. Ketika mereka sampai di padukuhan di depan mereka, agaknya padukuhan itu masih tertidur lelap. Tidak ada seorang pun yang nampak berada di luar rumahnya. Dengan hati-hati, ke-6 orang itu memasuki lorong kecil menuju ke jantung padukuhan. "Tunggu di sini," berkata Ki Rangga Kertawira.
Aku akan melihat keadaan di Banjar Padukuhan. Kelima orang lurah prajurit itu pun menunggu ketika Ki Rangga Kertawira menyelinap menyeberang jalan utama Padukuhan itu, masuk lewat regol Banjar yang terbuka. Beberapa saat kemudian, Ki Rangga itu pun telah kembali pada kelima lurah yang ditinggalkannya. Marilah kita pergi ke Banjar. Untuk apa? Kita lihat, apakah padukuhan ini dapat kita pergunakan sebagai landasan untuk menyerang Kademangan Karanggayam. Keputusan kita akan kita bawa kepada para prajurit yang kita tinggalkan. Kelima orang lurah prajurit itu pun kemudian mengikuti Ki Rangga Kertawira menyeberangi jalan utama masuk ke halaman Banjar yang sepi. Banjar Padukuhan itu adalah banjar yang termasuk besar dan berhalaman luas. Demikian mereka berada di halaman, Ki Rangga pun berkata, "Apakah kita akan membawa pasukan kita kemari?" "Ki Rangga," berkata seorang lurah prajurit, "bukankah kita tidak memerlukan tempat seperti ini? Kita hanya akan berhenti untuk beristirahat sebentar. Saat matahari akan terbit, kita sudah harus memasuki Kademangan Karanggayam. Apakah kita yakin akan dapat menyelesaikan pertempuran itu dalam sehari? Seberapa kekuatan Kanjeng Adipati yang ada di Karanggayam itu? Kita tidak tahu pasti, tetapi yang kita tahu, beberapa orang senopati telah menyatakan kesetiaan mereka kepada Kanjeng Adipati. Mereka telah menemukan keseimbangan penalaran mereka kembali menghadapi keadaan di Sendang Arum." "Apa maksud Ki Rangga?" bertanya seorang lurah prajurit. "Kita telah tersuruk memasuki jalan sesat. Kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Kemuliaan dan kesejahteraan yang merata di Sendang Arum." "Kenapa?" bertanya lurah yang lain. "Keberadaan Kanjeng Adipati Jayanegara di Sendang Arum telah membuat mata kita terbuka. Apa yang kita lihat sekarang? Kenapa Kanjeng Adipati Jayanegara berada di Sendang Arum bersama pasukan segelar sepapan? Bukankah itu pertanda bahwa Raden Ayu Reksayuda sudah membuka hubungan baik dengan kadipaten tetangga? Kanjeng Adipati Jayanegara telah datang untuk membantu menegakkan kewibawaannya. Kenapa harus melibatkan campur tangan orang asing? Lalu kenapa Ki Tumenggung Jaya Taruna yang menjadi kaitan kita dengan kekuasaan di Sendang Arum terusir?" Para lurah itu pun terdiam. Nah, kita sekarang mempunyai kesempatan untuk menilai langkah-langkah kita selanjutnya. Kanjeng Adipati Wirakusuma telah menyatakan dirinya tetap memegang kekuasaan di Sendang Arum meskipun tidak berkedudukan di pusat pemerintahan. Pernyataan itu akan segera tersebar dan rakyat pun akan segera bangkit. Sekarang terserah kepada kita, apakah kita akan terus berjalan di jalan sesat atau kita mencari jalan kembali. Para lurah prajurit itu terdiam. Mereka mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Sementara itu, Ki Rangga pun berkata, "Nah, kita harus memilih sekarang, mendukung kembalinya Kanjeng Adipati atau membiarkan Kanjeng Adipati Jayanegara berkuasa di Sendang Arum. Karena aku yakin bahwa Raden Ayu Reksayuda akan segera dikendalikan oleh Kanjeng Adipati Jayanegara." Para lurah itu masih tetap berdiam diri, namun mereka pun terkejut ketika tiba-tiba saja muncul seseorang dari kegelapan, seorang yang mereka kenal dengan baik, Ki Tumenggung Reksabawa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai
jumpa.